Bicara tentang Papua, pulau besar di timur tengah Indonesia ini memang satu hal yang selalu menarik. Bagaimana tidak, Papua kaya dengan sumber daya alam seperti emas yang dikelola Freeport. Namun provinsi di Papua tidak jarang menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Selain sulit secara ekonomi dan infrastruktur, Papua juga masih sering mengalami krisis keamanan karena adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang oleh pihak TNI sekarang sudah resmi disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Krisis keamanan ini tidak sedikit menelan korban jiwa yang sering datang dari aparat kepolisian, seperti yang akan kita bahas kali ini. Deretan anggota Polri yang gugur di Papua akibat ulah KKB atau OPM. Pertama, mari kita mulai dari kasus yang terjadi pada tahun 2019 silam, di mana gugurnya Bribtu Anumerta Haidar, pria asal desa Siaung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini harus gugur di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Pada keterangan yang didapatkan, kronologi meninggalnya Bribtu Haidar dimulai saat dia berpatroli di Kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam patroli tersebut, dirinya yang tengah mengendarai motor menghampiri seorang warga dan tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang yang ternyata KKB. Bribtu Haidar pun disandra. Negosiasi KKB dengan Polri sempat berjalan untuk melepaskan Bribtu Haidar. Namun sayang, sebelum mencapai kesepakatan, Bribtu Haidar ditembak. Kasus penembakan dari Bribtu Haidar ini jelas sangat disayangkan. Apalagi pria yang lahir pada 17 Juli 1995 ini tergolong sebagai polisi berprestasi di Papua. Setidaknya ada 11 kasus kriminal yang melibatkan KKB yang telah dia selesaikan di wilayah pegunungan tengah Papua. Kehilangan polisi yang mengayomi masyarakat seperti ini jelas menuai beragam reaksi. Bahkan tokoh seperti Jusuf Kalla yang juga berasal dari Sulawesi Selatan menganggap serang balik tidak melanggar HAM, dan Ria Mizar Triacudu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan setuju melakukan serangan balik. Dari kejadian tahun 2019 kita maju ke kejadian di tahun 2021. Pada tahun tersebut, Baratu Muhammad Kurniadi Sutio gugur setelah mengalami adu tembak dengan KKB yang menyerang Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Baratu Muhammad Kurniadi Sutio merupakan pria asal Aceh yang sudah bertugas di Papua sejak tahun 2020. Untuk mengapresiasi perjuangan Baratu Muhammad Kurniadi, dirinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Desa Johar, kampung halamannya. Jatuhnya korban di Kiwirok menambah list panjang kejadian mengenaskan di wilayah tersebut. Sebelumnya ada juga korban lain yang berjatuhan, mulai dari personil TNI Pratu Ida Bagus Putu hingga seorang suster bernama Gabriela Maelani. Dari kasus kematian Baratu Muhammad Kurniadi Sutio, sayangnya ada respon miris yang membuat banyak orang geram. Saat kasus ini viral di TikTok, sebuah akun bernama Haris Munandar memberi komen tidak sedap yang bersoal tentang sogokan masuk ke kepolisian. Komentar tersebut pun viral di media sosial. Si pemilik akun yang dikonfrontasi lewat akun media sosial lainnya mengaku kalau akunnya dibajak. Kalau yang ditemukan sih, akun IG-nya emang dibajak agen judi online. Ya kalau nggak dibajak, komen kayak gitu di tengah kabar duka sih emang keterlaluan ya. Emang wajar buat dirujak netizen. Berikutnya datang dari kasus gugurnya Bribtu Alfandi Steve Karamoy. Pria yang satu ini merupakan bagian dari pasukan operasi damai Kartens yang memang bertujuan untuk menekan gerakan KKB. Jadi, kehidupan Bribtu Afandi memang sangat dekat dengan konflik bersenjata melawan KKB. Dalam kronologi yang diketahui, pada 20 Januari 2024, Bribtu Afandi yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya terlibat adu tembak selama 30 menit yang dimulai oleh KKB. Adu tembak ini mengakibatkan Bribtu Alfandi terkena peluru di bagian rahang kiri tembus ke rahang kanan. Setelah terkena tembakan, Bribtu Alfandi sempat dievakuasi ke Puskesmas Sugapa. Namun sayangnya, nyawanya tidak tertolong. 2 hari setelah kejadian, yaitu 22 Januari, jenazah Bribtu Alfandi diterbangkan ke kampung halaman di Luwu Banggai, Sulawesi Tengah. Masih dari kasus yang terjadi di wilayah Intan Jaya, sekarang kita berpindah ke gugurnya Barada Bonvasius, Jawa. Pria asal NTT ini bertugas di Papua sebagai bagian dari Satuan Tugas Kartens di Intan Jaya. Sayangnya pada November 2023, Barada Bonvasius harus terlibat dalam kontak senjata melawan KKB.
Dalam momen tersebut bahunya tertembak hingga menembus ketiak yang membuat luka tersebut menjadi mematikan. Dari apa yang diberitakan, gugurnya Barada Bonifacius adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, belum cukup 3 tahun dari kelulusannya sebagai anggota Polri pada tahun 2021. Dia sudah gugur di Papua. Padahal, Barada Bonifacius adalah tumpuan keluarga. Makanya karena kondisi keluarga Barada Bonifacius, Irjen Joni selaku Kapolda NTT menyampaikan kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit memberi atensi khusus dengan memudahkan adik dari Barada Boni menjadi anggota Polri. Dari kejadian di Intan Jaya, kita pindah ke kejadian di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kejadian ini terjadi pada 25 Maret 2023 silam, pada saat momen bulan Ramadan berlangsung. Siapa sangka, di bulan suci seperti Ramadan harus ada berita gugurnya Bribda Mesak Indey. Bribda Mesak Indey gugur saat melakukan pengamanan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada pukul 20 saat sholat tarawih berlangsung, KKB menembakkan senjata api ke wilayah masjid. Aksi penembakan ini menyebabkan Bribda Mesak terkena di bagian perut dan harus gugur. Di momen penembakan yang sama, bukan cuma Bribda Mesak yang harus gugur, karena salah seorang personil TNI, yaitu Serda Riswar, juga turut jadi korban. Sedihnya, Serda Riswar sebelumnya masih sempat video call dengan sang ibu di kampung halaman. Tidak jauh dari waktu penembakan Mesak Indey tadi, 5 hari sebelumnya pada 20 Maret 2023, kasus penembakan lainnya juga terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tepatnya di pos polisi Deo Tadi 99, Distrik Baya Biru. Pada hari tersebut terjadi penembakan oleh KKB Aibon Kogoya yang menewaskan 2 personil Polri yang melakukan pengamanan helipad. 2 personil yang gugur adalah Bribda Arnaldo Bert dan Bribda Sandi Devri. Selain melakukan penembakan, KKB Aibon Kogoya juga merampas senjata AK-47 milik korban. Dalam kejadian yang sama, ada juga 1 warga sipil yang harus meninggal karena tembakan KKB. Dari berita yang lebih lanjut, Polda Papua juga mengungkapkan motif penembakan, di mana KKB sedang mencari upeti dari aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Dari semua kasus yang telah disebutkan tadi, bisa dibilang sampai sekarang Papua masih bukan tempat yang aman. Padahal kita semua berharap kalau saudara kita di timur sana bisa mendapatkan rasa aman dan juga fasilitas yang memadai. Semoga kedamaian secepatnya utuh di tanah Papua.